Cody Rhodes bakal lawan Logan Paul di Arab Saudi. Bianca Belair dan Jade Cargill sama-sama lolos ke ronde berikutnya di turnamen Queen of the Ring. Dan Solo dapat pesan dari The Tribal Chief, Roman Reigns. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-review episode SmackDown pagi ini tanggal 11 Mei 2024. Sebelum kita lanjut ke review, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman kalian yang suka WWE biar mereka itu selalu up to date tentang WWE. Dan kalian juga jangan lupa subscribe karena aku bakal upload video setiap hari tentang WWE. Jadi subscribe, oke? 100 subscriber bulan ini. Let's go. Raw dibuka dengan Cody Rhodes masuk ke ring dan Nick Aldis mengumumkan bahwa Logan Paul lah yang akan menjadi lawan Cody Rhodes di Premium Live Event King and Queen of the Ring di Arab Saudi. Champion versus champion. Aku nggak tahu kalau title-nya itu diperebutkan atau enggak, atau cuman mereka itu lawan-lawanan doang. Tapi di Twitter juga Cody Rhodes ngepost 2 belts gitu loh, 2 sabuk. Jadi mungkin bakal mempertaruhkan gelar juaranya. Tapi aneh aja gak sih kalau masa tiba-tiba Cody Rhodes lawan Logan Paul gitu loh. Champion lawan champion. Kadang Arab Saudi aneh anjir, permintaan Arab Saudi emang aneh, tapi kita coba lihat aja. Soalnya gak mungkin juga Logan Paul ngasih sabuknya ke Cody Rhodes kan. Dan gak mungkin juga Logan Paul jadi WWE Champion ngalahin Cody Rhodes di Arab Saudi. Makanya ini coba lihat di SmackDown minggu depan kayak gimana. Soalnya kalau emang beneran champion versus champion dan sabuknya itu diperebutkan, ini gede banget men. Anjir, Cody Rhodes lawan Logan Paul, WWE Champion lawan United States Champion. Yang jelasnya sih Cody Rhodes yang bakal menang kan. Kalau misal champion versus champion, kalau misal nggak champion versus champion juga Cody Rhodes yang bakal menang. Tapi kalau Logan Paul yang menang, bakal heboh banget sih. Era baru Logan Paul yang jadi WWE Champion. Tapi nggak mungkin, jelas Cody Rhodes. Di backstage, AJ Styles bilang kalau dia kalah gara-gara fans Prancis berisik nyanyi-nyanyi terus. Fenomenal. AJ Styles juga janji kalau dia ketemu Cody lagi, dia bakal kalahin Cody Rhodes. Lanjut ke pertandingan pertama di SmackDown hari ini, Nia Jax lawan Naomi. Ronde pertama turnamen Queen of the Ring. Naomi ngebanting Nia Jax dari top rope. Gila banget cuma. Tapi Nia masih kick out. Terus Nia nge-powerbomb dan leg drop Naomi. Nia langsung annihilator dan Nia Jax lolos ke ronde berikutnya di Queen of the Ring. Aku suka banget sama Nia Jax yang sekarang. Aku setiap ngelihat Nia Jax di TV ya, setiap ngelihat Nia Jax tanding, dia itu menghibur banget gitu loh, nggak kayak yang dulu, nggak kayak pertama kali kita lihat Nia Jax kan kayak apaan sih, ini nggak jelas banget, sering ngecederain pegulat-pegulat lain kan. Tapi Nia Jax yang sekarang itu fun, dilihatnya fun, dan dia juga bisa menangin Queen of the Ring. Queen Nia is not the bad, so kita lihat kedepannya gimana. Menurut kalian Nia Jax bisa nggak jadi Queen of the Ring? Baron Corbin lawan Carmelo Hayes. Ini lucu banget. Carmelo itu gak ada otak aja. Bisa-bisanya ya Carmelo tuh geplak botaknya Corbin. Lucu banget anjing. Bisa gini nih. Ke botaknya Corbin. Dan SmackDown itu sekarang pertandingannya jadi fresh loh. Gara-gara style gulannya Carmelo itu khas banget. Jadi kelihatan fresh. Dari pertama dia debut di SmackDown lawan Cody Rhodes, terus sekarang lawan Baron Corbin, pertandingannya fresh banget kelihatannya. Carmelo kalahin Baron Corbin pakai roll pin, jadi Corbin gak kelihatan lemah waktu kalah. Ini bagus sih, soalnya Baron Corbin bener-bener udah kayak nge-evolusi karakternya gitu pas balik di NXT, dan dia itu kayak jadi keren banget, sekarang jadi kayak kuat banget. Karakternya, bawaannya jadi cocok lah buat di SmackDown gitu. Jade Cargill lawan Piper Niven. Di awal Piper mendominasi Jade, jadi Piper kelihatan kuat juga, tapi habis itu Jade gila ngangkat Piper gampang banget, terus ngebanting. Habis itu Piper di-kick dan kena bantingan Jade, terus Jade Cargill menang dan lanjut ke ronde berikutnya di Queen of the Ring.
Jade Cargill nggak usah ditanyain lah ya, dia emang udah kelihatan superstar banget. Tapi Piper Niven itu underrated, man. Piper Niven semoga aja kedepannya dikasih kesempatan lebih lagi buat nunjukin kalau dia itu capable, kalau dia itu pantas buat mungkin tanding di WWE Women's Champion gitu. Jadi kita lihat aja kedepannya dia gimana. Bianca Belair kalahin Candice LeRae dan lanjut ke ronde berikutnya. Ini menarik sih. Kalau misal Jade Cargill sama Bianca Belair berhasil lolos ke semifinal di Queen of the Ring, mereka bakal ketemu. Mereka bakal ketemu di semifinal. Menurut kalian, kalau mereka ketemu di semifinal, itu yang menang siapa? Jade Cargill atau Bianca Belair? Komen di kolom komentar. Segmen backstage The Bloodline, Solo Sikoa bilang kalau dia udah ngobrol sama Roman Reigns. Dan Roman Reigns nyuruh Solo Sikoa buat mimpin The Bloodline sampai Roman comeback. Dan suruh Paul Heyman menjadi wise man-nya Solo Sikoa. Kalau menurutku Solo Sikoa bohong sih. Soalnya Roman Reigns mungkin lebih respect ke Paul Heyman. Gak mungkin bicara sama siapapun selain Paul Heyman dulu. Jadi mungkin Solo Sikoa bohong dan itu bakal diungkit lagi kalau Roman Reigns balik. Kayaknya itu deh. Soalnya aku nggak percaya kalau Solo Sikoa udah ngobrol sama Roman Reigns. Gara-gara Bobby Lashley cedera pas latihan, Angelo Dawkins gantiin Bobby buat lawan Tama Tonga di turnamen King of the Ring. Tama langsung nyerang Dawkins pas bel bunyi, terus habis itu gantian Dawkins mendominasi. Tapi tiba-tiba Solo ngeganggu dan Dawkins pun ngepukul Solo. Terus Montez langsung terbang ke Solo dan Loa yang ngebuat Dawkins bisa ngebanting Tama Tonga, tapi Tama kick out. Di sisi ring, Montez diserang Solo dan Loa yang ngebuat Dawkins berusaha nolong Montez, tapi pas Dawkins balik badan, Tama langsung ngebanting Dawkins dan Tama Tonga lanjut ke ronde selanjutnya di turnamen King of the Ring. Setelah pertandingan, Dawkins kena spike dari Solo. Sebelum Bobby Lashley cedera, jalan ceritanya itu bakal The Pride versus The Bloodline. Gitu, jadi Bobby Lashley sama The Street Profits lawan Solo, Tama sama Loa. Dan gara-gara Bobby cedera, jadi mungkin cerita ini diundur lagi, dibatalin. Soalnya emang The Pride sama The Bloodline itu harus bertikai gitu loh. Soalnya kan The Pride kan babyface, The Bloodline heel. Mereka itu sama-sama kuat. Mungkin minggu depan bakal ngelihat kelanjutannya gitu, The Pride sama The Bloodline. Mungkin Street Profits ngebalas dendam gara-gara pas selesai pertandingan Dawkins kena spike dari Solo Sikoa dan Solo Sikoa juga nge-spike Montez Ford di sisi ring kan. Jadi mungkin The Bloodline bisa bertikai sama The Street Profits. Randy Orton kalahkan AJ Styles dan lolos ke ronde berikutnya di King of the Ring. Aku kira di pertandingan ini tuh bakal kacau gara-gara The Bloodline ngeganggu pertandingan. Soalnya kan The Bloodline masih ada masalah sama Randy Orton kan. Tapi malah nggak ada apa-apa anjir. Tapi di backstage waktu Randy Orton di interview itu Randy Orton bilang kalau masih dendam ke The Bloodline gara-gara bikin Kevin Owens cedera. Atau mungkin nunggu Kevin Owens sembuh dari cederanya habis itu baru mulai lagi ceritanya gitu. Randy Orton besok kalau misal diganggu bakal diselamatin sama The Street Profits. Soalnya kan Bobby Lashley lagi cedera gitu. Ini juga dengan kalahnya AJ Styles. Terus AJ Styles gimana? Soalnya kan Cody Rhodes kan lawan Logan Paul kan. Terus AJ Styles kemana? Mau sama siapa? Soalnya AJ Styles kemarin di Backlash itu nunjukin kalau dia itu masih pantas buat di acara utama. Masih cocok juga buat jalanin cerita. Harus ada cerita buat AJ Styles sih, soalnya dia itu sangat berharga lah di SmackDown lah. Apalagi Roman Reigns gak ada kan. Jadi tolong AJ Styles itu digunain sebaik mungkin. Jangan sampai dia nganggur lagi. Oh iya baru ingat nih. Dengan menangnya Randy Orton lawan AJ Styles, itu Randy Orton lolos dan bakal ketemu sama Tama Tonga. Jalan cerita Randy Orton dan The Bloodline bakal lanjut minggu depan pas Randy Orton lawan Tama Tonga. Dan mungkin kalau Randy Orton diajar habis sama The Bloodline, Kevin Owens bisa comeback atau Street Profits bisa ngebantu Randy Orton buat ngehadepin The Bloodline ini. Aku gak nyangka kalau SmackDown pagi ini tuh bisa nge-squeeze. Kayak kan gulatnya banyak tuh, wrestlingnya banyak. Terus ada segmen-segmen juga. 2 jam doang, ada iklannya juga kan. Dan bisa munculin semua itu tuh bagus sih. Produksinya bagus. Jadi SmackDown hari ini itu
Oke, menurut kalian gimana Smackdown hari ini? Oke, tidak oke, bagus atau tidak? Komen di bawah, oke? Jangan lupa like dan subscribe karena aku upload video setiap hari. Kalian kalau ngefans WWE pasti bakal suka channel ini, jadi subscribe. 100 subscriber di bulan ini, tolong bantu, oke? Yes boy, see you.